Ya, Advent itu kan berasal dari kata Adventus, ya, itu dari bahasa Latin itu. Artinya sebenarnya Adventus sendiri kedatangan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel Paroki Santo Paulus Nganjuk. Loh, Romo, Loh, Elsa. ketemu di sini ya Romo ya? Iya, udah lama. Wah, Ini kita mau kenal juga sama kenal. Ini udah kenal udah lama ini. Dulu sejak waktu dia jualan, kamu jualan di terminal dulu kan? Iya, Bang. Iya. Wah, Ini mengikuti terus ya Romo. sambil ya? ngobrol-ngobrol Sambil biasa, ngobrol-ngobrol. ya. Oke. Oke. Mas, pesan satu Bro. Apa Mbak? Pesan apa Mbak? Oh ya, anu tadi pesen kopi loh. Pesan apa sih mau? Lupa ya mau? Lupa ya, kamu ini. Apa sih pesannya? Kopi hitam tanpa gula. Sip. Oke. Aku teh anget. Ya. Kopi pahit Iya. satu, hangatnya satu. Siap. Oke. Bikinkan. Romo, sambil nunggu. Loh, kamu tadi dari mana, Sa? Aku tadi dari rumah Romo. Terus? Main-main, ketemu Romo di sini. Ya iyalah, kamu kesini mesti ketemu aku. Kan enggak janjian toh Romo. betul. Iya. Lah terus kabarnya suamimu di mana? Baik Romo, ini masih kerja Sehat-sehat Romo, ya? sehat. Oh ya, Ini sambil nunggu ini. sudah gede ya sekarang gajinya Gede. ya. Wah, gede. Makanya Puji kok kamu Tuhan, juga Romo. kelihatan ceria. Wah. Iya ya, wah, Oke. senang terus Romo ini. Puji Iya, iya, Tuhan, iya. Romo. Baik, ayo kita nikmati aja Iya, ini. iya Romo. Saya tunggu pesanan itu dulu aja Romo. Men, Sudah mana men? makan, Romo. Kopinya men? Ini Romo kopinya Romo. Oke, terima kasih. Wah, gitu dong. Ini Wah, ini hangatnya, nanti aja Mbak. dulu, nanti aja dulu nih. Ya, Mbak. Ya, Romo. Wah, panas. Ya. Oke. Ayo, Sa. Imam, Siap. Sa. Kita sambil ngobrol-ngobrol santai boleh tuh Romo? Ya boleh-boleh Oh, aja, iya. apa itu tidak boleh. Nah, kita Nah, sambil gitu. ngobrol-ngobrol santai nanti ya Romo. Tentang apa nih? Sebentar lagi kan mau Natal tuh Romo. Loh, kamu masih ingat ini mau Natal? Oh iya toh. Kan sebentar lagi nih mau Natal toh Romo. Sorry, Ini kan sorry, ya, Desember. ya. Nah, Oke. tapi Romo, ada yang mau saya tanyakan Romo. Apa itu? Kan sebelum Natal itu umat Katolik itu ada suatu masa namanya itu masa Advent Romo. Nah, itu kan masa sebelum Natal ya Romo. Bener kan Romo? Ya, pintar kamu. Oh iya toh. Tapi ini ada yang maknanya itu untuk masa Advent sendiri itu bagaimana Romo? Oh, makna Iya, Advent. maknanya Advent. Ya, Advent itu kan berasal dari kata Adventus, ya, itu dari bahasa Latin itu. Artinya sebenarnya Adventus sendiri kedatangan. Nah, tapi bukan berarti masa Advent masa kedatangan. Artinya masa Advent itu masa menantikan kedatangan. Kedatangan siapa? Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus gitu. Jadi maka dalam masa Advent adalah masa penantian, masa pengharapan, masa mempersiapkan kedatangan Yesus. Itu maknanya di situ. Jadi, nah kedatangan Yesus kapan? Sebenarnya kedatangan Yesus itu ada dua pemahaman ya. Yang pertama kedatangan Yesus dalam jangka pendek, ya nanti kedatangan yang pertama di masa Natal itu yang kita rayakan pada saat Natal. Tapi jauh daripada itu juga mempertegas kembali tentang kedatangan Yesus yang kedua, yakni nanti pada saat akhir zaman. Jadi persiapan-persiapan yang kita lakukan selama masa Advent ini tentu saja mempunyai makna dengan menantikan kedatangan Yesus juga pada saat nanti pada akhir zaman kedatangan Yesus yang kedua itu kita betul-betul disiapkan. Nah, bagaimana mempersiapkannya? Tentu saja dengan senantiasa memperbarui hidup kita dengan pertobatan. Begitu. Nah, tapi ada lagi Romo. Di masa Advent itu kan ada suatu simbol ya Romo. Kan di Advent yang pertama kemarin tuh ada umat yang mempersiapkan sebuah lingkaran Advent. Oke. Iya kan Romo? Iya. Nah, kamu buat nggak? buat no Romo. Untuk keluarga atau lingkungan? Untuk lingkungan. Di keluarga juga boleh loh. Oh iya. Boleh. Nah, ya. itu ada perbedaannya Romo di situ. Kan ada lilinnya. Nah, lilinnya kan ada 4. Nah, di situ tuh ada yang warna ungu sama warna pink. Berarti itu juga ada maknanya tersendiri ya Romo antara warna-warna yang dipilih itu. Sebenarnya tidak semua gereja itu selalu ditemukan 4 lilin dalam rupa ungu dan pink.
Ada yang juga warna putih juga ada. Oh iya, Untuk berarti gereja-gereja yang jauh dari toko itu ya bisa saja. Jadi hanya memang kadang-kadang putih lalu dikasih pita. Gitu. Maunya ini loh warnanya. Mungkin kalau nggak ada pita ditulisi ini ungu, ya ini itu pink gitu. punya Ya. saya gitu Romo, putih. Ya, tapi memang punya makna. Jadi lilin itu punya nama sendiri-sendiri sebenarnya. Ada 4 lilin itu punya nama sendiri-sendiri. Lilin yang pertama itu namanya lilin para nabi. Lilin para nabi. Nah, itu memberikan simbol tentang pengharapan. Jadi para nabi itu kan bertugas untuk memberikan harapan-harapan, memperbesar harapan umat akan kedatangan Tuhan, akan karya Tuhan yang menyelamatkan, karya Tuhan yang akan membebaskan dan sebagainya. Makanya lilin pertama disebut lilin para nabi atau lilin pengharapan. Itu Advent yang pertama. Bacanya pun juga berkaitan dengan itu pasti. Lalu lilin yang kedua itu merupakan lilin iman dan kesetiaan. Itu menyimbolkan iman dan kesetiaan. Dan lilin kedua itu biasa orang menyebut sebagai lilin Bethlehem, di mana tempat itulah tempat yang betul-betul setia menantikan kedatangan Sang Juru Selamat atau kedatangan Tuhan yang memang sudah diramalkan jauh sebelumnya oleh para nabi bahwa akan lahir di mana gitu kan, di Bethlehem. Maka dinantikan dengan menantikan dengan kesetiaan seperti kamu setia kepada suamimu kan gitu ya. Menantikan ya gitu loh. Jadi setiap kali suami belum pulang dinanti dengan setia kan gitu ya itulah. Lah, yang ketiga itu beda, warnanya beda sendiri Iya, ya. beda sendiri Romo. Beda, warnanya pink. Pink. Nah, kamu tahu pink itu artinya apa? Apa Romo? Lampu. Ngerti nggak kamu? Apa? Pink. Pink itu merah muda. Ya, itu tanda apa? Tanda cinta. Ya wes lah, untuk kamu tanda cinta nggak apa-apa. Nah, itu Tapi ada. sebenarnya lilin yang ketiga itu lilin sukacita. Lilin sukacita. Ataupun agak bahasa kerennya disebut gaudete. Wah, makanya itu suasana menjadi beda sendiri. Ya. Dari minggu Advent pertama, kedua, ketiga itu beda sendiri. Nah, agak sedikit menunjukkan sukacita. Lah, ini sebenarnya lilin apa namanya? Lilin gembala. Loh, kok aneh ya? Para nabi Bethlehem sekarang gembala. Gitu. Kenapa disebut gembala? Di mana letaknya sukacita itu? Gembala itu sebenarnya di daerah Palestina itu dulu kan dapat dikatakan tidak terlalu diperhitungkan dalam masyarakat ya. Dan mereka ini hidupnya memang berbeda-beda mengikuti dombanya ataupun mengikuti ternaknya gitu yang biasanya tinggal di padang gurun, di gua-gua dan sebagainya. Lah ini merupakan sukacita tersendiri karena apa? Gembala yang secara religius itu sebenarnya kurang diperhitungkan, secara masyarakat juga kurang diperhitungkan, tapi justru ketika Yesus lahir di Bethlehem, Tuhan hadir di tengah umat, yang mendapatkan berita pertama kali siapa? Para gembala. Para gembala ini mendapatkan sukacita. Nah, seperti itu, maka disebut lilin Sukacita. sukacita, begitu. Seperti sukacita seorang Elsa yang menantikan kedatangan suaminya membawa oleh-oleh. Gitulah. Lalu yang terakhir, lilin yang keempat itu merupakan yang disebut lilin malaikat. Lilin malaikat, iya toh. Wah, lilin malaikat. Itu melambangkan, memberikan simbol sebagai maknanya adalah damai dan kasih. Damai dan kasih. Itulah makanya saat itu malaikat bersama dengan bala tentara lalu menyerukan apa? Kemuliaan bagi Allah yang Maha Tinggi dan damai di bumi ya, yang berkenan kepadanya. Itu kan pada saat menyampaikan berita kepada para gembala kan itu. Makanya akhirnya bahwa dalam perjalanan ini dari adanya pengharapan, lalu muncul kesetiaan dan iman, lalu berakhir puncaknya pada kasih. Ya, nah inilah sebenarnya yang mau diwartakan, kasih Allah yang begitu luar biasa bagi umat manusia, bahkan bagi seluruh dunia. Begitu, Elsa. Oke. Minum dulu. Minum dulu kita. Minum dulu. Dimakan, Mbak. Siap. Oh ya, makasih. Berkaitan dengan Natal pagi ya Om ya. Iya, iya. Natal itu kan tidak ada kata-kata Natal